Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Astuti dengan NIM 1702521062 dengan judul skripsi menguji efektivitas penggunaan media sosial Instagram pada Luna Jaya Sofa. Dosen pembimbing pertama saya Bapak Agung Kresnamurti Rifai dan Bapak Adnan Kasofi selaku dosen pembimbing saya yang kedua. Bab 1, pada latar belakang, data We Are Social 2024, WhatsApp dan Instagram menjadi dua aplikasi teratas dengan penggunaan Instagram yang terus meningkat. Nah, data We Are Social 2024 juga mencatat bahwa sekitar 4,2 miliar orang di dunia menggunakan media sosial dengan 170 juta pengguna Indonesia atau 61% dari total populasi yang menghabiskan rata-rata 3 jam 14 menit per hari di platform tersebut. Dengan pengguna aktif bulanan yang semakin meningkat, Instagram menjadi alat pemasaran yang efektif, di mana perusahaan baik besar maupun kecil dapat memanfaatkan fitur periklanan untuk meningkatkan penjualan yang efektif. Permasalahan penelitian. Luna Jaya Sofa merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual sofa dan produk furnitur lainnya yang memiliki fokus dalam memproduksi sofa berkualitas tinggi dengan desain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Berdasarkan informasi di samping, tidak ada unggahan konten pada periode Januari hingga September, ditambah dengan penurunan frekuensi unggahan dalam 2 bulan terakhir dapat memunculkan masalah yang sangat signifikan. Permasalahan penelitian, salah satu masalah utama yang muncul adalah kehilangan kesadaran merek atau brand awareness yang dibangun melalui komunikasi yang berkelanjutan dan pengulangan pesan kepada audiens. Penurunan frekuensi unggahan juga berakibat pada penurunan engagement dan interaksi dengan audiens. Tanpa konten yang rutin, tingkat interaksi ini akan menurun dan dapat memperlambat proses pembentukan hubungan yang lebih kuat dengan audiens. Selain itu, ketidakhadiran konten yang rutin juga membatasi peluang untuk menjalankan kampanye dari pemasaran yang efektif. Tujuan penelitian. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media sosial Instagram pada Luna Jaya Sofa. Untuk pertanyaan penelitian adalah berdasarkan dari latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan di atas. Pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penggunaan media sosial Instagram pada Luna Jaya Sofa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran digital, khususnya terkait efektivitas penggunaan media sosial Instagram sebagai sarana pemasaran. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka. Media sosial Instagram menurut Kaplan and Hanlon dalam Lubis 2018, media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten. Salah satu contohnya adalah Instagram. Teori AIDA, teori dalam pemasaran modern. AIDA adalah akronim yang menggambarkan daftar umum peristiwa yang mengacu pada attention, perhatian, interest, ketertarikan, desire, keinginan, dan action, tindakan. Dapat terjadi ketika pelanggan terlibat dalam iklan. Teori AIDA memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami proses pengambilan keputusan konsumen. Penerapan konsep AIDA di Luna Jaya Sofa. Attention, kalimat seperti bestseller dan tagline seperti hangat bersama keluarga dan Sofa 320 Lives Emas memperkuat branding dan memudahkan konsumen mengingat merek tersebut. Selanjutnya interest, deskripsi produk dan penggunaan hashtag yang relevan juga memudahkan pengguna menemukan konten, semakin meningkatkan daya tarik produk di kalangan calon pembeli. Desire, kata-kata seperti mewah, bernilai tinggi, nyaman, aman, dan sangat cocok untuk berkumpul, dan gambar sofa dapat membangun keinginan pengguna untuk memiliki suasana serupa di rumah mereka. Selanjutnya action, call to action yang jelas dengan nomor WhatsApp 085697080992 mengajak pengguna untuk mengirim pesan dan melakukan pembelian. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ada 10 dari Dwi Septi hingga Aji Ramdan Anaf, Rizka Leoni Putri, Hikmal Suwomo Rahayu Eko Setyaningsih, Widya Safea, hingga Weni Nur Anggraini.
Selanjutnya, selanjutnya bab 3 metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dimulai dari bulan November 2024 sampai dengan selesai. Tahapannya berupa observasi, pengajuan proposal, uji instrumen, distribusi kuesioner melalui Google Form yang disebar secara online. Lokasi fisik penelitian ini adalah kantor pemasaran Luna Jaya Sofa yang berlokasi di wilayah Karawang. Populasi. Populasi yang akan digunakan adalah followers Luna Jaya Sofa. Populasi ini dipilih karena mereka adalah kelompok yang memiliki interaksi tinggi di platform media sosial. Pemilihan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang signifikan dan mendukung tujuan dari penelitian. Desain penelitian. Metode yang diterapkan adalah kuantitatif. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Untuk sampel, sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengumpulan data melalui kuesioner melalui Google Form yang disebar secara online kepada followers Luna Jaya Sofa yang dipilih secara acak. Berdasarkan perhitungan sampel, diperoleh angka 121,57 yang dibulatkan menjadi 122 responden untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengisian kuesioner. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan survei berupa kuesioner yang disebar secara online dengan menggunakan Google Form. Pengukuran ini dilakukan menggunakan skala Likert poin 1 hingga poin 5. Untuk pengembangan instrumen variabel media sosial, yang pertama definisi konseptual. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna menciptakan, membagikan, dan memberi interaksi dengan konten, serta berkomunikasi satu sama lain. Definisi operasional. Tindakan yang dilakukan penjual atau merek untuk melakukan penjualan yang efektif melalui fitur Instagram pada platform media sosial. Untuk jumlah pengikut di setiap akun media sosial dihitung untuk menilai jangkauan dan popularitas merek di kalangan pengguna. Yang ketiga ada konsep operasional. Di sini ada tabel 3.2 untuk operasional konsep. Variabelnya media sosial, eh, di sini juga ada dimensinya, konteks, communication, collaboration, dan juga connection. Untuk selanjutnya uji validitas. Uji validitas yang pertama. Uji reliabilitas pada penelitian ini akan menggunakan coefficient Cronbach alpha pada software SPSS. Berikut adalah kriteria penilaian dalam uji validitas, yaitu jika R hitung lebih besar dari R table, maka dikatakan valid. Namun jika R hitung lebih kecil dari R table, maka dikatakan tidak valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Variabel dinyatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6. Variabel dinyatakan tidak reliable jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis deskriptif. Analisis yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Berikut adalah skor kriterianya dari 20 hingga 100%. Untuk skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi skor tertinggi 5 kurang 1 dibagi 5 sama dengan 0,80. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Profil responden. Di sini ada jenis kelamin, ada usia, ada domisili, dan juga ada pekerjaan. Ada keterangan, frekuensi, dan juga ada persentasenya. Lalu uji validitas. Uji validitas dimensinya konteks, communication, collaboration, dan connection. Semua dikatakan valid. R hitungnya dan juga di sini R table. R hitung lebih besar dari R table. Jumlah respondennya ada 122. Lalu ada uji reliabilitas. Di sini uji reliabilitasnya semua reliable karena lebih dari 0,60, lebih dari Cronbach alpha. Nilai alfanya adalah 0,838.
Analisis deskriptif. Dimensi konteks menunjukkan bahwa rata-rata persentase jawaban positif. Cukup setuju, setuju, dan sangat setuju dari responden mencapai 99,8% dengan skor rata-rata dimensi sebesar 4,34. Hal ini mengindikasikan bahwa media sosial Instagram digunakan secara efektif oleh Luna Jaya Sova untuk menarik perhatian dan membangun minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Lalu secara keseluruhan, hasil dari dimensi konteks ini mendukung bahwa penggunaan media sosial Instagram oleh Nujaya Sofa efektif dalam membangun attention, interest, dan desire dalam model AIDA. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sabrina pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa efektivitas media sosial. Selanjutnya, analisis deskriptif dimensi collaboration. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada tabel 4.9, dimensi collaboration menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram oleh Luna Jaya Sofa mampu mendorong keterlibatan konsumen melalui interaksi. Hasil ini ditunjukkan oleh rata-rata persentase jawaban positif sebesar 99,80% dan skor rata-rata dimensi sebesar 4,46. Secara keseluruhan, hasil analisis pada dimensi collaboration ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya menjadi penerima pesan pasif, tetapi juga menunjukkan ketertarikan untuk terlihat berpartisipasi secara aktif dengan brand. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Smith and Jones pada tahun 2022, menyatakan bahwa kolaborasi melalui media sosial dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dan membangun hubungan yang lebih kuat antar mereka, antar merek dan juga pelanggan. Lalu di sini ada dimensi communication. Nah, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada tabel 4.8 diperoleh rata-rata persentase jawaban positif sebesar 99,6% dan rata-rata skor dimensi communication sebesar 4,36. Dapat disimpulkan bahwa media sosial Instagram secara aktif mendukung dimensi communication baik dalam hal kenyamanan berinteraksi, penyampaian informasi maupun partisipasi konsumen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khan and Rizwan pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemasaran melalui media sosial memiliki dampak signifikan terhadap perilaku pembelian konsumen di mana interaksi yang baik dan konten yang menarik dapat meningkatkan minat beli serta membangun hubungan yang kuat antara merek dan konsumen. Lalu di sini ada dimensi connection. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam tabel 4.10, dimensi connection menunjukkan kontribusi positif dalam membangun hubungan yang kuat antara Luna Jaya Sofa dan konsumennya. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata persentase jawaban positif sebesar 99,2% dan skor rata-rata dimensi sebesar 4,40. Secara keseluruhan, dimensi connection menunjukkan bahwa Luna Jaya Sofa berhasil membangun hubungan emosional dan sosial antara merek dan konsumen melalui interaksi di media sosial. Hasil ini sejalan dengan temuan yang diungkap oleh Anderson dan Brown pada tahun 2023 yang menekankan pentingnya koneksi emosional dan partisipasi aktif konsumen melalui media sosial dalam memperkuat ikatan merek dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Di sini rata-rata skor variabel media sosialnya ada konteks 4,34, communication 4,36, collaboration 4,46, dan connection 4,40, dan semuanya di total rata-rata menjadi 4,319. Berdasarkan nilai yang diperoleh dari keempat dimensi penelitian ini, didapatkan skor rata-rata sosial sebesar 4,39 dan dilihat dari rentang skalanya yaitu 4,21 sampai 5 sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi sosial media Instagram pada Luna Jaya Sofa masuk pada kategori sangat efektif. Untuk penutup dan kesimpulan, berdasarkan pengukuran skor rata-rata yang dilakukan, efektivitas Instagram dalam mempromosikan produk Luna Jaya Sofa menunjukkan hasil yang sangat positif. Skor rata-rata untuk konteks sebesar 4,34, communication sebesar 4,36, collaboration sebesar 4,46, dan connection sebesar 4,40. Semuanya termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa konteks konten yang relevan dan menarik, komunikasi yang efektif melalui platform Instagram, kolaborasi yang sinergis antara Luna Jaya Sofa dan influencer atau mitra lainnya,
serta hubungan yang kuat antara merek dan audiens semuanya berkontribusi signifikan terhadap pengalaman konsumen. Kontribusi presentasi dan rata-rata pada masing-masing elemen ini mencerminkan pentingnya kualitas interaksi dan penyampaian informasi dalam meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan audiens terhadap produk. Nah, keseluruhan hasil ini sejalan dengan teori AIDA yang menekankan bahwa untuk menarik perhatian, menciptakan minat, membangkitkan keinginan, dan mendorong tindakan pembelian, elemen-elemen tersebut harus dikelola dengan baik. Dengan demikian, strategi pemasaran efektif di Instagram dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen terhadap produk Luna Jaya Sofa secara signifikan. Selanjutnya implikasi teoritis. Implikasi teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas media sosial Instagram pada Luna Jaya Sofa. Menurut Hauer, pada tahun 2020, media sosial memiliki 4 dimensi, yaitu konteks, communication, collaboration, dan connection. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media sosial Instagram pada Luna Jaya Sofa. Analisis efektivitas kampanye Instagram diperdalam dengan menggunakan teori AIDA, Attention, Interest, Desire, dan Action, yang menganalisis bagaimana setiap aspek dalam konten pemasaran mempengaruhi respon konsumen yang pada akhirnya memicu keputusan pembelian. Selanjutnya, implikasi praktis. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa Instagram merupakan platform pemasaran yang sangat efektif karena terbukti dari tingginya minat beli konsumen. Nah, implikasi praktis penelitian ini menekankan pentingnya 4 dimensi kunci, yaitu konteks, penyesuaian konten dengan konteks lokal untuk relevansi yang lebih baik, communication, penyampaian informasi yang jelas, dan interaksi responsif untuk membangun kepercayaan. Collaboration melibatkan audiens dalam pembuatan konten untuk meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan. Yang terakhir adalah connection, penguatan interaksi dua arah untuk menciptakan komunitas yang solid. Nah, keempat dimensi ini saling terkait dalam membentuk strategi pemasaran digital yang efektif, di mana pemahaman konteks audiens menjadi dasar untuk komunikasi yang baik, kolaborasi yang bermakna, dan hubungan yang erat dengan konsumen yang pada akhirnya tidak hanya meningkatkan pengalaman belanja, tetapi juga mendorong keputusan pembelian dan loyalitas merek Luna Jaya Sofa di platform Instagram. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Yang pertama, dalam penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan terkait jumlah populasi dan sampel yang digunakan. Selain itu, cakupan wilayah responden hanya terbatas pada Jabodetabek dan Purwakarta, sehingga hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya mewakili audiens yang lebih luas di Indonesia. Yang kedua, penelitian ini hanya meneliti efektivitas pemasaran di satu platform media sosial, yaitu Instagram. Sementara Luna Jaya Sofa juga aktif di platform lain seperti Facebook dan TikTok. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin tidak mencakup keseluruhan strategi pemasaran yang diterapkan oleh brand di berbagai platform. Yang ketiga, objek penelitian ini hanya mencakup followers Instagram media Sofa yang mungkin tidak mencerminkan pandangan konsumen yang lebih luas. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan objek penelitian yang lebih beragam, termasuk konsumen dari berbagai segmen pasar, agar kajian mengenai efektivitas pemasaran di media sosial dapat dipahami secara lebih mendalam. Nah, rekomendasi bagi peneliti berikutnya, yang pertama, untuk penelitian yang akan datang mengenai efektivitas pemasaran melalui media sosial, disarankan agar peneliti memperluas jangkauan populasi untuk meningkatkan jumlah sampel yang digunakan. Ini bertujuan agar hasil penelitian selanjutnya lebih representatif dan memberikan wawasan yang lebih mendalam. Nah, peneliti berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas pemasaran di platform media sosial lain selain Instagram seperti Facebook dan TikTok. Dengan cara ini, peneliti dapat menganalisis dan membandingkan efektivitas pemasaran di berbagai platform yang digunakan oleh Luna Jaya Sofa. Yang ketiga, disarankan agar peneliti selanjutnya tidak hanya fokus pada followers Instagram Luna Jaya Sofa, tetapi juga mempertimbangkan untuk meneliti audiens yang lebih beragam, termasuk konsumen dari berbagai segmen pasar. Dengan menggunakan metode dan teori yang berbeda, peneliti berikutnya dapat memberikan perbandingan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pemasaran di media sosial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.